Cukup sekian ya mengantarkan ini. Tanah airku tidak lupakan.
Oke, untuk berjuang di titik terakhir 12 tahun kita menunggu sertifikat, mungkin 12 tahun lagi ya menunggu sertifikat nanti hadir presiden. Ini sambutannya sekedar apa? Flashback sedikit. Februari 2013 itu developer BKS melakukan proses pertelaan dan sertifikat. Jadi kalau lihatnya 2013, sekarang 2026, perjuangannya sangat panjang. Sampai detik ini kita ada di posisi Januari 2026. Jadi 2013 proses sertifikat dimulai, karena tidak ada progres, maka di tahun 2018 itu developer menandatangani perjanjian perubahan. Kenapa itu nggak bisa direalisasikan? Karena gambar asli sama realitanya beda, sehingga mesti ada beberapa yang mesti diubah. Jadi gambar pemimpin awal sama gambar aktual itu berbeda. Makanya pada saat 2022 itu saja di sini ya, ini yang hijau-hijau itu adalah harusnya seperti itu. Maka dari itu ditata ulang semua bangunannya, termasuk lahan hijaunya mesti sesuai dengan aturan untuk syarat dari penerbitan SLM. SLM itu apa sih? Sertifikat layak fungsi. Jadi kalau apartemen mesti ada sertifikat layak fungsinya bahwa dia layak untuk dihuni. Kita balik lagi langsung ke skip di 2024. Akhirnya kita kawal terus si developer PKS ini oleh P3SHS. Jadi di sini saya tegaskan P3SHS hanya mengawal, yang berdiri itu masih PT Bersaudara Kanggung Sejahtera, karena wajib pajaknya masih beliau. Sampai dalam proses sertifikat pun kewajibannya masih PT BKS. Ya, P3SHS di sini ada pengawasnya Pak Eka, ada tim sertifikat dapat ketuanya Pak Emil, itu kita mengawal agar semua ini kejadian. Jadi tolong jangan salah fokus. Ini kewajiban developer. P3SHS hanya mengawal sampai tuntas, sampai event pagi ini pun P3SHS mengawal. Kita sosialisasi dialog dengan warga, karena alhamdulillah pada saat November 2025 kita melakukan pra-AJB di sini juga. Ya, habis sekitar 60-70 orang. Kemudian saat itu masuk di akhir tahun, developer menerbitkan tagihan, di mana tagihan itu warga komplain karena angkanya dianggap tinggi sekali, breakdownnya nggak ada. Maka oleh itu kita duduk barengan antara warga dan developer, mungkin developer bisa klarifikasi kenapa kayak segitu. Jadi P3SHS hanya memfasilitasi, ya, bukan domainnya sertifikat. Jadi kalau mau komplain, mau tanya ini berapa, langsung ke developer. Oke, pagi ini kita klarifikasi AJB. Jadi nanti akan dijelaskan mekanisme AJB-nya baik oleh developer Bapak Didi ataupun notaris terpilih Bapak Indra Bedi. Tepuk tangan semuanya. Oke, nanti sambungnya dia. Nanti ada sesi tanya jawab, kalau mau tanya nanti pada sesi lain. Terima kasih. Terima kasih untuk sambutan dari Ketua PT. Saya perwakilan dari developer, nama saya Rini Tadi. Saya ucap bersyukur dan terima kasih atas kehadiran Kapolres RI. Kiranya dalam pertemuan ini kami bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan tentang penelitian BNPB. Semoga apa yang saya jelaskan bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kiranya terima kasih. Sarki kalau udah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai disampaikan oleh pembicara tadi akan membantu bapak-bapak dan ibu-ibu turut mengawal proses baik nama sertifikat kalau itu sudah diserahkan oleh developer berkas-berkasnya. Jadi sampai saat ini
berkas yang saya terima diserahkan oleh pihak developer secara langsung ke saya itu belum ada sebenarnya. Dan surat-surat yang disampaikan oleh pihak developer yang diberikan kepada Bapak Ibu itu hanya sifatnya pemberitahuan untuk melengkapi syarat-syaratnya, dan sebagian syarat-syarat tersebut memang ada hal yang mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, masalah pajak, karena kalau pajak belum disetor, kita belum bisa menandatangani akta jual belinya. Kedua, proses pada saat pajak atau pada saat sertifikat sudah diserahkan oleh pihak developer ke notaris, itu yang pertama dilakukan adalah melakukan pengecekan sertifikat lagi. Walaupun barang itu baru muncul, tapi secara prosedur itu harus dilakukan pengecekan. Nah, pada saat pengecekan dilakukan dan hasilnya oke, clear, pajak sudah beres dikeluarkan semua. Pajak yang dimaksud adalah PPH dari pihak developer dan BPHTB dari pihak pembeli unit. Kalau itu sudah ada bukti store-nya semua, baru proses penandatanganan akta jual beli bisa kita laksanakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa untuk proses balik nama itu perlu kita tangani akta jual beli terlebih dahulu. Sebelum kita tangani akta jual beli harus dipenuhi beberapa syarat pembayaran atau pelunasan pajak, PPH dan BPHTB. Karena kita ada di lingkup apartemen, tentunya ada beberapa persyaratan pertambahan, ada lunas IPL dan lain-lain. Kalau yang dari pihak developer itu porsinya developer untuk menguraikan kenapa ada biaya-biaya yang seperti Bapak Ibu terima. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban itu yang pertama. Kedua, kepanitiaannya hadir di sini berapa orang? Absensi. Zoom ini nggak jelas soalnya. Nggak jelas. Coba dapat ganti ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih jelas Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan salam sejahtera buat kita yang hadir sobat ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya dari tim sertifikasi yang bersama Pak Hari P3 CRS mengawal jalannya proses sertifikat ini dari awal. Kalau bicara waktu jeda 12 tahun, kalau boleh saya jujur bilang, Bu, Bapak, kita sudah lelah menunggu finalize daripada sertifikat ini. Terlalu lama sudah. Ya, kalau diceritakan nggak selesai 2 malam nih. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa hari ini kita menggagas pertemuan agar tidak ada multitafsir, salah pengertian. Ya, kenapa? Dan saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian proaktif nih, yang ada hadir di sini, silakan bertanya. Ya, mohon disampaikan dengan elegan agar bisa kita jawab juga dengan baik-baik. Dan jangan lupa, sebetulnya ini adalah domain daripada developer dan notaris kita. Kita ini sudah selesai tugasnya sebetulnya, mengantarkan ini, mengawal ini sudah lama, sampai mau belok-belok itu udah kita luruskan lagi. Ya, jadi ini sudah lama kita lakukan. Dan saya melihat dari pemantauan yang saya amati sendiri di WA, karena keperluan ibu dan saya itu sama, kita sama-sama pemilik dari itu. Ya, tidak ada beda ibu dan saya. Nah, saya berharap tolong, kalau di WA grup itu kok ramai sekali,
Sekarang waktunya kita bertatap muka untuk lebih jelas persoalannya. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebenarnya mengundangnya itu direktur utamanya yang namanya Hartono. Gunawan. Namun beliau tidak hadir. Yang datang ini penggawa-penggawanya ini. Ya, padahal kita ingin ada satu kejelasan keputusan. Terutama masalah angka 12 juta yang sangat memberatkan kita semua. Itu kita sama sekali nggak setuju dari awal. Ini supaya jelas. Dan saya juga ingin jelaskan bahwa di angka 12 juta itu tidak ada titipan apa-apa. Oleh karena itu, kita berusaha untuk meminta breakdown-nya. Untuk apa ini 12 juta? Ya, saya adalah yang bayar cash loh, hard cash. Termasuk semua administrasi udah saya bayar. Ya, mungkin sekarang ada perubahan ya Pak Taris, karena ada apa namanya nilai berubah, NJOP-nya berubah, mungkin ada itu. Nah, jadi saya berharap hari ini mari kita bersama-sama saling interaktif bertanya, ya. Silakan, coba dibatasi 2 menit ya Bu. Oke, silakan Ibu. Perkenalkan dulu siapa namanya. Mic. Mic-nya tolong. Depan yang biru. Yang orange. Kameranya diputar. Terima kasih daripada seluruh pihak pengurus yang dengan perjuangannya sejauh ini sampai pada titik ini juga kami sangat apresiasi. Pertama saya mohon maaf tadi yang ada pertama kali pertanyaan yang akan saya sampaikan itu sudah disampaikan oleh Pak Indra. Jadi yang pertama kan kita sekarang mau melakukan AJB. AJB ini mengacu kepada sertifikat induk atau sudah sertifikat tertulis gitu ya. Nah itu yang pertama. Padahal mungkin kita nanti berdasarkan. Saya langsung jawab ya. Tadi kegiatan saya, tapi itu. Oh sudah begini. Iya. Nah sementara sertifikat ini belum jadi gitu ya. Atau bagaimana? Kenapa? Sementara sertifikat OBD-nya belum jadi karena sudah jadi. Atau bagaimana? Akan jadi antara ini. Nomor sertifikatnya nomor berapa kayak gitu? Itu Ibu bisa lihat di website itu kan, yang Jadi kita nanti AJB yang akan dilakukan itu sudah mengacu kepada masing-masing ya. Kalau yang sudah dijawab, saya tidak perlu jawab lagi. Dan ini banyak yang bisa dilakukan. Nah, sertifikat UDD itu Apa HGB-nya? ya. Pertanyaannya apa? Coba, developer jawab. Developer jawab. Prosesnya sudah lama sekali. Iya. Diputar ke developer kalau emang Paham dong, itu memang di grup juga dipertanyakan. HGB. Monggo, silakan. Oke. Kalau bedanya kapan? Pertama, data hari ini yang dari kita belum ada. Data itu pasti ada di developer. Kedua, masa berlakunya HGB itu adalah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun dan bisa diperpanjang. Dan kalaupun HGB-nya berakhir, itu nanti akan diperpanjang tidak lagi atas nama developer, harus atas nama P3 SLS. Jadi kalau kita mau berpikir saya pernah melihat sertifikatnya. Awalnya dulu itu lahan ini ada 2 sertifikat. Yang saya tahu awalnya ada 2 sertifikat, kemudian dilakukanlah penggabungan sertifikat terhadap 2 bidang tersebut. Nah kalau kita berpikir singkat aja, kalau itu dilakukan di tahun 2010, berarti akan berakhir di tahun 2030. Jadi beberapa tahun ke depan lagi juga akan berakhir HGB-nya.
Bu, terima kasih. Satu lagi Pak, jadi tadi Udah lewat dari 2 menit. Pertanyaan terakhir dari saya. Pertanyaan terakhir dari saya. Ibu setuju dengan angka 12 juta? itu yang penting. Belum apa? Oke, terima kasih. Silakan yang lain bagiannya. Ambil mic-nya. Terima kasih semuanya. Nama saya Abu. Bukan. Yang ini aja Pak. Oke, terima kasih. Nama saya Abu. Saya warga unit 11 AC, Pak. Jadi mohon ditanyakan Pak mengenai semua yang sudah mengalami PPJB. PPJB itu adalah perjanjian pengikatan jual beli sebelum AJB pada tahun 2011 bulan Mei Juni. Mungkin semua yang sudah mengalami PPJB punya surat persetujuan pembayaran. Kalau Pak tanyakan Pak. Bisa? Mungkin ini Pak, langsung aja ke poinnya. Oh, poinnya ya. Jadi kita sudah membayar satu proses pertelaan akte jual beli AJB dan balik nama sebesar 2.184, proses pertelaan 1,5 juta, biaya perolehan hak dan tanah atas bangunan 7.900 sekian, pecah BBB 160.000. Ini memang tiap bulan tidak sama tergantung dari kuasanya ya. Jadi kalau kita sudah membayar semuanya, kenapa kita tarik lagi gitu? Seharusnya ini diperhitungkan dan dulu tidak ada namanya pembayaran tambah 12 juta itu tidak ada. Kenapa ini muncul? Maaf Pak Abu, itu semua akan dikurangi nanti. Akan dikembalikan. Oke, saya rasa cukup ya. Udah lewat 2 menit ini. Sekarang pertanyaan saya terakhir sama Pak Abu. Setuju nggak dengan 12 Saya juta? tidak setuju dengan pembayaran 12 juta. Baik, terima Karena kasih. semua sudah selesai. Oke, terima kasih. Pagi semuanya, perkenalkan di sini saya namanya Aduh. pemilik unit 8BA yang suka ada komen-komen di grup. Nah, jadi saya ini ya, kurang dari developer ini intinya untuk biaya perkenalan itu berapa? Karena setahu saya, yang saya tahu secara undang-undang, biaya untuk perkenalan itu nggak sebesar itu. Itu ada peraturannya di PP nomor 108 tahun 2015 dan ada perhitungannya. Mungkin memang biaya itu biaya resmi, bisa jadi ada biaya di luar biaya resmi. Kan kita tahu sendiri di Indonesia itu seperti apa ya Pak? Ada biaya di luar itu. Cuma menurut saya tapi tidak wajar juga kalau dikenakan biaya lebih sampai 12 juta itu untuk biaya perkenalannya. Jadi saya di sini keberatan untuk biaya perkenalan itu. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Oke, enggak dulu. Terima kasih. Nama saya Agus dari 12 AU. 13 tahun. Oke, pertanyaan. Hanya mau tanya ini ada tabel-tabel yang diberikan ke saya. Ada angka-angka tapi disebut 12 juta belum disetujui. Tetapi ada juga nilai yang kemudian dikurangi sekian, jadi nilainya 3.800.000 sekian. Nah, itu diminta dibayar. Sesudah itu sudah dibayar, saya sudah bayar. Baru kemarin bayar. Saya mau tanya sesudah ini mau bagaimana lagi? Ya, harusnya bayarnya bareng-bareng kita. Ya, Bapak mandiri, bayar sendiri. Oke, begini Bapak dan Ibu sekalian, untuk memberikan aku bahwa kalau saya baca seperti yang saya tadi, saya memantau di WA grup kita, ya, di semua WA grup kita, kita semua sepakat kelihatannya tidak menyetujui untuk sementara ini dengan angka 12 juta. Ya, setuju nggak? Oke. Oleh karena itu, ya, karena kita tidak setuju, maka Ibu dan Bapak sekalian harus menandatangani surat pernyataan satu formulir yang menyatakan tidak setuju. Yang nanti itu akan kita proses dari developer, diajukan dari developer. Ya, formnya silahkan dibagikan. Ya, kalau bagian
Ini anu seperti aja karena di situ letak persoalannya. 12 juta itu yang jadi masalah. Kalau ada yang ini gimana nih? Syaratnya apa itu? Kamu tanya sama Pak Ini ada posisi banyak. Mudah. Tapi 12 juta ini nggak mudah kalau sudah ya. Paham Ibu? Nah, ini ada surat pernyataan yang Zoom kalau diperhatikan. Kalau kata jangan ini nanti juga sebar riwayat lo hasil daripada perbincangan kita. Saya ingin Ibu menandatangani kalau memang tidak setuju, menandatangani tidak setuju itu untuk kita proses lebih lanjut. Kami akan proses memediasi walaupun ini bukannya developer, senang nanti saya akan memberikan. Tapi surat pernyataan itu saya tunggu sekarang, ya, oke, sudah siap? Iya. Siap. Bagikan. Sudah. Oke, baik. Saya rasa itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Tanya lagi Pak. Oh, ya. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yasin dari Imam Amal. Ini saya melihat ya, yang 12 juta itu ternyata belum termasuk BPHTB. Sementara dulu itu kita sudah termasuk BPHTB. Sehingga ini yang akan muncul ternyata 12 juta plus BPHTB. Bukan 12 juta lagi, sehingga 25 juta. Ya. Itu pertanyaannya hampir sama tadi yang ditanyakan juga Pak Ibu. Jadi yang saya bilang intinya itu akan kembalikan. Kita bayarnya kan ke pemerintah dalam hal ini. BPHTB. BPHTB di sini kan kalau saat ini sih 9 juta sekian ya Pak ya. Nah, yang kita dapat surat itu kan 12 juta, sehingga seolah-olah disembunyikan angka itu. Jadi kita tuh nggak aware bahwa angka itu akan ada yang harus dibayarkan. Itu maksud saya. Karena kalau dulu itu semua sudah terbandel dengan apa yang sudah kita bayarkan. Itu aja sih. Kita memahami sebenarnya masalah ini. Maka yang paling mudah adalah sekarang ada yang sangat dominan di pemantauan kami bahwa angka 12 juta itu menjadi permasalahan pokok. Karena kalau begitu ada teknis pengembaliannya. Nanti ada teknis. Pak Notaris beritahu ya, nanti bisa jelaskan itu. Nah, tapi yang paling pokok sekarang adalah angka 12 juta itu yang menjadi masalah buat kita. Oleh karena itu, mohon silakan nanti didengarkan. Sudah. Lagi ada. Saya rasa dari saya cukup sekian ya mengantarkan ini. Itu silakan formulirnya dibaca di tanda tangan. Yang Zoom juga, tolong ya. Ya, diatur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Zoom ada yang tanya. Wakili dari Zoom. Bila ada pertanyaan dari Zoom. Kan harus ada di Zoom. Ya, komunitas juga gitu loh. Saya sudah membayar lunas PBB-nya Tahun berapa? dari 2015 sampai tahun 2025. Namun pada saat pembayaran 2024, tiba-tiba dikatakan PBB 2015 ke atas sampai 2022 itu belum lunas. Itu kenapa bisa begitu? Dan apakah memang transaksi untuk pembayaran PBB seperti itu? Itu mohon pencerahannya karena ini buat kriteria pembuatan AJB-nya. Karena setahu saya apabila sudah lakukan transaksi, maka harusnya tidak ada tunggakan. Itu yang saya mau tanyakan. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Saya rasa saya minta bantuan Pak Notaris. Monggo. Saya bantu jawab Pak ya. Jadi PBB itu masih tanggung jawab developer. Kita ada kebijakan. Coba sebentar, Pak King. Jadi gini, 2025 PBB itu atas nama unit masing-masing, ya kan Pak? Itu inovasi dari P3SRS agar PBB bisa dipecah. Maka kita melangkah ke proses sekarang AJB. Coba ini mana? Oke, untuk yang Bapak 2024 itu udah dibayarkan Pak. Jadi yang belum dibayarkan oleh developer adalah 2015 sampai 16. Oke, yang sisanya udah dibayarkan. Jadi masih tersisa sekitar 500 juta lagi kewajiban developer untuk membayar PBB. Tapi kita move on. Jadi kita lanjut ke proses sertifikat agar nantinya yang belum bayar ini termotivasi.
Itu strateginya seperti itu Pak. Clear Pak ya? Oke, lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf ini kaki saya lagi sakit. Kita ingin juga minta penjelasan dari developer yang mereka ada di depan kita mengenai angka 12 juta itu bagaimana. Mumpung ada barangkali mereka memahami masalah ini. Monggo silakan Pak Dedi. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih Pak Haidir atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, kita flashback sedikit, mungkin pada waktu beli tahun 2011-12 sudah pernah ada yang membayarkan namanya biaya legalisasi sekitar 10 juta, 11 juta, 12 juta gitu. Itu istilahnya kami sebut biaya titipan. Itu tidak hilang Bapak Ibu. Misalnya sekarang Bapak Ibu pernah menitipkan bayar biaya legalisasi 13 juta. Sekarang di undangan itu tertera ada harus bayar biaya legalisasi 12 juta. Padahal Bapak Ibu pernah menitipkan uang 13 juta. Itu artinya Bapak ada kelebihan bayar 1 juta. 1 juta itu akan kami kembalikan. Itu bagi Bapak dan Ibu pada tahun 2011-12 pada waktu membeli unit di sini pernah membayar biaya legalisasi atau menitipkan. Itu tidak hilang. Jadi sifatnya itu akan kalau misalnya pernah bayar 9 juta, sekarang 12 juta, jadi ada kekurangan 3 juta lagi, ya itu yang harus dibayarkan. Itu tidak hilang. Kenapa BIJB ini timbul 12 juta? Ini karena ada biaya-biaya komponen-komponen yang harus kita penuhi yang sudah dikeluarkan oleh developer. Contohnya, saya akan jelaskan. Pertama adalah biaya pra-SLF, sertifikat naik fungsi. Terus kita mengeluarkan juga ada biaya SLF sampai 2 kali. Terus untuk pengurusan pemenuhan intensitas KDB dan KDH. KDB itu koefisien dasar bangunan, KDH adalah koefisien dasar jam. Terus ada juga kita mengeluarkan biaya untuk pengurusan pertelaan. Terus ada juga pengurusan SK gubernur. Dan selanjutnya kita membayar SPS, surat perintah setor, untuk pembayaran 628 unit sertifikat. Itu yang sudah kita bayar juga. Dan terakhir adalah biaya yang kita perhitungkan pengurusan sertifikat dan untuk pemecahannya. Sebenarnya angka 12 juta ini sebenarnya di awalnya itu kami pernah menyampaikan kepada P3S waktu itu memang tidak disetujui. Biayanya itu 25 juta. Satu itu memang tidak disetujui. Akhirnya terjadi pembicaraan. Akhirnya turun ke 18 juta juga. Masih itu bisa disetujui juga. Akhirnya turun lagi menjadi 13 juta 850 karena di situ ada satu komponen pajak PPH sebesar 1 juta 850 dan developer mengambil kebijaksanaan komponen pajak ini sebesar 1 juta 850 kami cabut, kami absorb, kami yang bayar sendiri. Akhirnya jadi turun 12 juta. Jadi 12 juta itu adalah biaya-biaya untuk memenuhi biaya yang sudah kami keluarkan untuk biaya pra SLF, biaya SLM, biaya pengurusan pemenuhan KDB KDH, biaya pengurusan pertelaan, biaya pengurusan SK gubernur. Kita sudah bayar SPS, surat perintah setor untuk 628 unit sertifikat, dan terakhir adalah untuk pemecahan biaya sertifikat. Itu yang kenapa sampai akhirnya 12 juta. Itu yang dapat kami sampaikan saat ini. Mungkin saya bantu sebentar Pak. Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang di Zoom tadi sudah dijelaskan oleh developer, dan saya hanya ingin mengkritisi begini, bahwa angka 12 juta itu ya memang bertahap ya, dari 25 turun, bukan satu angka yang telah kami setujui, tidak. Kami tidak pernah menyetujui angka itu. Ini supaya jelas, jangan multi tafsir, gagal paham nih. Tidak ada dari kami, khususnya saya sebagai ketua sertifikat, menyetujui angka 12 juta, tidak. Ya, itu mereka aja yang masuk. Jadi ini justru yang kita persoalkan. Soal tadi kenapa biaya itu jadi membengkak, ada biaya ini dan itu 2 kali naik sertifikat fungsi ya, SLF. Ya itu karena salah mereka lamban ngurus. Harusnya dari dulu tuh sudah dipecah, nggak tetap aja gelondongan kayak begini.
Ya ini salah mereka, jangan beban itu dilimpahkan kepada kita. Saya nggak setuju. Setuju nggak? Ya. Oke udah tanda tangan aja tuh sertifikat apa formulir. Oke, masih ada pertanyaan? Pak, pertama saya mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Hari Muradi dan tim atas perjuangannya Pak. Jadi salah satu bentuk penghargaan yang saya datang sini untuk melihat Bapak ya, mengucapkan terima kasih secara langsung. Kedua, untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh pihak developer. Saya Pak, dengerin Pak developer. Saya kan mengomentari pernyataan Bapak ya. Saya di sini tidak ingin menegasikan pengeluaran Bapak, sama sekali tidak Pak. Ya, saya mempercayai saja apa yang Bapak katakan. Tapi yang saya mau kasih catatan adalah Bapak mengatakan kita menitipkan. Menurut ingatan saya ya Pak, sekali lagi, itu pada saat waktu itu dipungut Pak. Jadi kalau waktu itu diberikan opsi dan pada saat itu ada informasi ketidakpastian, pasti saya nggak mau titipin uangnya Pak. Kalau pada saat itu kami tidak menitipkan uangnya, Bapak mau charging berapapun saat ini, kenakan biaya ya, kita nggak ada pilihan, karena kan kita belum bayar. Tapi karena kita sudah menitipkan, ya bahasa Bapak menitipkan ya, tapi kalau bahasa saya adalah pungut. Bapak kita semua di sini punya HP Pak. Bapak buka harga emas pada saat itu dengan harga emas sama pada saat ini 4 sampai 5 kali lipat Pak. Kalau itu saya taruh aja, saya belikan emas, saya taruh di lemari Pak, tinggal tidur, nggak ada masalah ini Pak. Ya, jadi tolong Pak, saya nggak mau ribut gitu ya Pak. Tolonglah developer pertimbangkan lagi apa yang sudah terjadi di belakangan. Kita kan nggak mau berpanjangan ya Pak. Tolonglah diberikan juga kebijaksanaan kepada para pemilik di sini. Coba Bapak perhitungkan juga. Ya kita punya HP dengan mudah Pak. Bisa lihat nilai inflasi apa semua segala macam. Bapak sudah menerima uang kita, terus sekarang Bapak bilang menitipkan dan kita langsung disuruh bayar, terima saja kekurangannya berapa gitu loh Pak. Ya kalau menurut saya ini bukan hanya sekedar masalah uang, tapi juga masalah prinsip Pak. Ya, saya rasa kan Bapak juga orang bisnis ya Pak. Nilai dulu dengan sekarang tuh sudah sangat jauh beda Pak. Ya, kembali lagi saya minta Bapak pakailah coba patokan nilai harga emas 4 sampai 5 kali lipat. Jadi kalau kita titipkan 10 juta saja, misalkan ya Pak, nilai sekarang sudah 50 juta Pak. Bapak mau cas berapa juga nggak masalah buat kita. Kalau pada saat itu Bapak nggak pungut, masalah Bapak sudah pungut uang itu Pak. Terus Bapak sekarang mau bebankan itu kepada kita. Itu loh Pak, ya simpel aja Pak. Sekali lagi Pak Hari dan tim, terima kasih atas perjuangannya. Kami sebagai pemilik mohon maaf selama ini hanya bisa memonitor aja Pak. Ya terima kasih sekali lagi Pak, makasih. Masih ada lagi? Kalau enggak, lembaga votingnya. Jadi tangan pertama. Pertanyaannya simpel aja karena ini udah dulu banget. Ibu saya tuh nggak inget dia ada bayar biaya titipan yang tadi bapaknya maksud atau enggak. Dan dia juga nggak megang kwitansi. Dan kemarin itu waktu saya ngobrol sama beberapa pemilik unit lain, mereka juga ada beberapa yang ngomong ke saya bilangnya dia juga nggak pegang kwitansi, jadi dia juga nggak ingat dia udah bayar atau enggak. Pertanyaan saya, ada nggak sih pencatatannya kalau kita mau cek dulu tuh kita masukin duit atau enggak dan berapa? Baik, terima kasih Bu. Jadi Ibu tinggal tanya ke developer. Ya, developer pasti punya datanya dan harus punya data. Ya, ya Bu. Oke, tanya ke developer. Ini perwakilannya tiap hari ini ada Pak Emil. Pak Emil nih, ini. Ya, coba berdiri Pak Emil. Mungkin nggak kelihatan ini Pak Emil. Yang ganteng nih. Ya, ya. Nah, itu namanya Pak Emil. Jadi Ibu bisa dari langsung tanya datanya. Karena Ibu nggak katanya Ibunya lupa ya mengenai kwitansi pembayaran. Rasa cukup ya, ada yang lain masih? Ayo, mau ada kita sekarang. Juga, mau dijawab dulu atau saya baca semuanya? Saya rasa udah terjawab itu. Ya. Yang kedua, biaya di atas termasuk biaya atas aja. Sudah, nanti ada YouTube-nya. Kasih tahu bahwa nanti akan bisa dilihat di situ lengkap. Ya, oke? Di YouTube nanti bisa dilihat. Ya, bisa lihat. Kita pun ulang-ulang nanti di monitor ini. Dibagi lagi yang ketiga ya Pak Hakim ya. Iya, oke. Perwakilan dari online. Kenapa biaya tersebut di atas dibebankan kepada saya sebagai pembeli kedua dari unit tersebut dan tidak ada pemberitahuan saat proses transaksi baik dari pihak developer maupun dari pihak marketing sebagai perantara? Itu pertanyaan ketiga. Yang keempat, kwitansi biaya titipan legalitas tidak diberikan sampai saat ini. Kenapa?
Yang kelima, unit apartemen tersebut saya beli di tahun 2023 dan sampai hari ini masih atas nama pemilik lama. Bagaimana sistem administrasi PT BKS sehingga dalam 2 tahun tidak mampu mengupdate data pemilik? Dan yang terakhir, saya keberatan dengan biaya-biaya tersebut di atas. Oke, terima kasih Pak Didi. Kalau dijawab, saya rasa pas. Untuk biaya IDP 12 juta tadi sudah saya dipaparkan untuk database pemilik. Memang ini saya saat ini memang dapat data dari pengelola karena sering banyak jual beli. Kemungkinan memang kami juga belum terupdate datanya. Jadi masih atas nama pemilik lama. Itu kan kami perhatikan memang saat ini juga sedang kami cari cara bagaimana cari cara data up to date. Karena seringkali memang terjadi jual beli itu yang belum terupdate datanya. Kami dapat satu sumber yang bisa kami gunakan dari data pengelola. Nanti kami akan kerjasama dengan pengelola untuk minta data yang terupdate agar kedepannya sudah bisa memang data pemiliknya memang yang sekarang yang memiliki. Demikian untuk disampaikan. Ya, baik, terima kasih. Boleh satu lagi ya Pak dari online ya? Boleh, silakan. Ini izin tanya, misalkan sudah terlanjur membayar biaya tertera surat undangan dan kemudian hari ada penyesuaian biaya AJB di bawah 12 juta, bagaimana kelebihan pembayaran tersebut Pak Didi itu maksudnya? Tingkatnya akan dikembalikan. Betul begitu, developer? Ya. Pak Emil jangan diam aja. Ya apa enggak? Ya. Jangan diam aja. Nanti materi yang di situ juga ya, Bapak Ibu bisa disimak ulang kembali. Baik, masih ada. Ini adalah kesempatan kita ya. Tolong proaktif ya. Ngomong Bapak. Kameranya. Saya dari unit 3AS. Nah, kebetulan saya pembeli tangan kedua di tahun 2016. Nah, itu dari tangan pertama itu tidak memberikan surat legislasi tadi, tapi di email memang sudah dibayar. Nah, apakah itu datanya seharusnya sudah ada ya di developer ya Pak? Nah itu aja sih yang mau saya tanyakan, jangan sampai kekurangan dokumen ini jadi menghambat gitu loh. Yang seharusnya memang tercatat di developer gitu. Terima kasih Pak. Betul. Silakan nanti ke developer, Pak Emil ada. Minta sama dia data itu ada. Ya, cuman Ibu jangan main WA, turun aja. Kamu dapat di situ DM, samping BP. Data mana? Dokumen saya. Ya. Kalau WA gitu, ini justru ada pertemuan ini supaya nggak ngambang kemana-mana. Kita ngomong langsung fokus ke inti masalah dan bisa dijawab langsung. Ada yang lain? Oke Pak, lanjut Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Haji untuk Bapak mulai yang sudah memperjuangkan kita sampai hari ini dengan 20 tahun itu sudah cukup melelahkan. Kami pun pemilik juga menunggu sudah lama sekali. Saya Asma Supratno, saya di unit 17CA. Perasaan saya selalu tertib dalam melakukan pembayaran apapun, termasuk UPL dan lain sampai sekarang rasanya tidak pernah ada tundaan. Kemudian tadi terkait dengan yang dijelaskan tadi mengenai 12 juta sekian, memang kami sudah bayar itu tahun Agustus 2012. Itu sudah bayar dan itu hasil transfer melalui Bank Mandiri, ada buktinya sudah ada 12 juta sekian. Nah, memang betul saya sepakat dengan Bapak tadi, harusnya waktu itu ini seharusnya bukan titipan lagi, waktu itu isinya harus sudah langsung diproses ya sebagai aktor jual beli. Nah, kemudian sebentar Pak, untuk ini Pak, saya lihat data-data yang para peserta ini kan masih pusing ya, ada yang macam-macam ya. Kapan kira-kira barangkali developer itu bisa menyediakan waktu untuk kita kapan, jadi kita bisa mengklarifikasi data-data yang kita punya ini, gitu. Jadi supaya itu kita jelas. Jangan-jangan kita sudah tadi kita nggak tahu ya. Supaya kita kapan bisa diberikan waktu, kalau bisa langsung developer. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pertama, saya mau mengapresiasi masalah pembayaran Bapak, masalah IPL yang on time. Kebetulan saya mengawasi langsung setiap minggu itu kita ada rapat collection ya. Jadi saya tahu benar unit ini utangnya berapa, berapa lama dia nggak bayar.
apa kasus yang saya tahu benar. Tahu betul. Terima kasih Bapak sudah saya mengapresiasi. Kemudian yang dibicarakan tadi yang 12 juta awal itu berbeda dengan 12 juta yang sekarang. Beda Pak. Cuma angkanya kebetulan sama mungkin ya. Ya, jadi 12 juta yang sekarang ini ya ini yang dipersoalkan. Gitu loh Pak. Ya, oke, cukup? Baik, makasih. Ada lagi? Ibu, ayo. Nama saya Ibu, saya dari kuning makan waktu pembelian punya bapak itu diurus oleh almarhum suami saya. Diganti apa nih, Pak? Ganti Pak. Data-data yang anda minta, tapi saya tidak pernah sekarang ada bisa ya. Jadi saya sudah mengumpulkan semua data-data yang menyangkut pembelian dari perusahaan. Ada dan kami waktu itu yang beli pertama adalah Pak Aam. Terus dari itu suami saya langsung mengurus pembeliannya. Nah, saya coba lihat apa aja yang lebih bayar. Saya lihat dari itu dan hampir ada perjanjian ya Pak. Itu ya apa sih pembayaran itu diuraikan tidak ada perjanjian. Jadi kalau nggak salah akhiran dari BPT saya cek yang dibayar oleh Pak Aam sudah oke semuanya. Tapi kemudian saya ada satu kwitansi yang saya tidak begitu jelas, nilainya 10 AA, nilainya 10 juta, tapi menurut suami saya ada untuk ada tambahan yang diminta dari developer, cuma kalau hanya dibilang biaya pengalihan hak tidak disebut legalisasi. Jadi apakah itu sama atau tidak? Karena sebenarnya yang pengalihan hak itu adalah itu yang jelas. Terima kasih. Saya bertanya, semua data-data ini saya juga fotokopi ke siapa yang saya seperti itu? Baik. Apakah itu yang maksud? Iya, terima kasih Ibu. Jangan khawatir kalau yang datanya di blogger itu sudah catat. Yang ini kalau catat ini ada berapa? Ini awalnya. Iya. Nah, nanti ketemu sama Pak Emil. Ini saling bilangnya. Saya sebelumnya saya bilang terima kasih banyak kepada Pak Edi, Bapak dalam membantu. Dan saya Terima kasih. temui saya ini, Pak Emil. Ya. Ya, main dari ini Mas. Ada yang tanya. Mempersoalkan tentang inflasi ya. Maksudnya begini Pak, kalau developer apa ya istilahnya materai, kami juga ikut materai Pak, gitu ya. Materainya di mana? Ya. Jadi saya mempertanyakan juga Bapak tadi yang tentang 10.854 yang telah saya titipkan di developer ya. Nah itu saya minta tolong dipertimbangkan karena ini bukan kelalaian kami sudah membayar di awal. Dan jadi pertimbangkanlah bahwa dari 10 juta itu harus juga dihitung. Kalau misalnya nggak usah Mas seperti yang Bapak tadi sampaikan, saya cukup deposito aja. Saya sudah sekitar menghitung berapa persen per tahun. Di tahun 2013 saya setor itu sekitar 4,5% Pak ya. Kalau dihitung-hitung sekitar saya dari 5 juta yang diminta
tinggal membayar sedikit Pak. Jadi ya tolonglah itu dipertimbangkan menjadi salah satu pertimbangan dari para developer ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak aja yang tadi Jadi saya berapa bilang. Ibu? Maaf. Oh ya maaf, dari 2 AB. Tulis 2 AB. Iya. Nah ini developer sudah tulis. Baik Ibu, cukup jelas, terima kasih. Nggak kelihatan sini. Cantiknya nggak kelihatan. Sini. Ya. Saya Dewi, pemilik 01 CJ. Saya kebetulan memang pemilik pertama dan sudah menitipkan revitalisasi juga. Jadi meneruskan tadi yang Bapak inflasi emas dan tentang deposito. Suaranya nggak kedengaran Ibu. Ya, intinya- Sayup-sayup terdengar ini. Ganti mic. Ganti mic. Mungkin mic-nya yang error. Kalau deh saya kerasin dikit. Jadi saya tuh minta kerjasamanya Pak Emil ya. Kita kan pemilik sudah dimintain biaya legislasi dari 2012. 12 juta, 10 juta. Terus saya minta kerjasamanya deh. Sekarang Pak Emil tuh kok bisa nggak hanya Senin sampai Jumat aja. Kita nggak semuanya tinggal di sini. Saya termasuk saya nggak tinggal di sini. Jadi saya hanya ada waktu hari Sabtu. Tolong dipermudah lah kerjasamanya Pak, yang saya WA dulu. Tapi saya juga tadi ngobrol sama tetangga nih, baru kenal Ibu Bunga di belakang saya, tinggal di sini. Katanya juga nggak ada setiap hari Pak Emil Senin sampai Jumat. Baik. Jadi tolong kerjasamanya aja. Ya, terima kasih Ibu masukannya. Pak Emil, saya developer kantor, tinggal ngisi, tinggal duduk. Tapi jangan semena-mena datangnya sama gue, nggak ada lagi tuh. Ini kasus sudah mengerucut nih, ya. Ya tinggal meledak aja nih. Jadi tolong konsisten. Jangan satu hari datang nggak. Yang repot BP itu, yang babak belur. Padahal dia nggak ada urusannya. Ya, bos kalian minta tuh BP katanya suruh bantu, nggak ada bantu. Itu sudah bukan domain kita. Ini domainnya developer. Oke, tolong Pak Emil komit nih. Saksikan ya, berdiri lagi, biar jelas. Saksikan. Harus on time datang. Ya, jangan hanya sekali-kali dan sama gue. Gak ada tuh orang kerja begitu. Ya, saya ingatkan kita ini pembisnis semua tahu aturan. Ya, jangan dipikir goblok kita ini. Kita tuh tahu aturan, tahu undang-undang. Ya, oke. Apalagi siapa lagi yang mau? Hari Sabtu katanya Ibu Bapak. BP juga kita setengah hari Sabtu. Ya. Jangan nggak pada datang nih BP, ya itu Ibu Bapak langsung ke developer. Ini domainnya developer, bukan domainnya kita lagi. Oke? Jadi tidak ada yang datanya hilang, yang terselip, yang apa di developer lagi. Ya saya tahu ini dokternya ini yang megang di komputerisasi, ya pasti informasinya datang masuk dari Pak Didi ke Emil. Saya tahu persis, ya bos-bos akan masalah ini. Oke, saya dari pemilik tangan kedua dari unit 5 CG. Ya, saya ingin bertanya, ini kan sebenarnya sebelumnya dari pemilik pertama ke pemilik kedua itu bapak saya. Nah, bapak saya sudah meninggal. Nanti kalau misalnya saya mengurus surat-suratnya, kami ada PPJP-nya udah atas nama bapak saya, apakah itu bisa langsung ke ahli waris? Lalu karena ini kan masih gelondongan, kita akan pecah ya. Nah itu apakah nanti ada biaya-biaya yang lain atau tidak? Dan apa aja yang perlu kita lengkapi? Seperti itu Pak. Terima kasih. Saya rasa Pak Didi atau Pak Notaris. Terima kasih Mas. Sebenarnya itu masalah yang sederhana, tidak ribet. Karena nanti pada saat ada yang meninggal pasti ada ahli waris. Ahli waris yang berhak itu tentunya kesemuanya, bukan salah satu. Nah, untuk ahli waris itu kan ada penetapannya. Ada surat keterangan waris yang diterbitkan oleh RUA, diketuai oleh camat. Di situ akan ketahuan siapa saja. Nah, kalau semua ahli waris itu menunjuk atau memberikan kuasa atau menyerahkan seluruh hak waris itu ke satu orang, nah berdasarkan dokumen itulah developer akan proses nanti langsung ke atas nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk gitu. Jadi tidak ada biaya pengalihan Pak Didi karena masalahnya peristiwa hukum karena meninggal gitu. Kalau pengalihan jual beli
karena jual beli ke pihak ketiga, itu kan developer dari awal sudah memberikan syarat ada biaya administrasi yang harus dibayarkan. Demikian. Siapa notarisnya? Ya, ini kan banyak notaris itu. Ada 6 atau berapa ya? 6 notaris, dan kita satu-satu kita ini. Salah satu di antaranya plus P ini adalah Pak Indrayani ini sebagai notaris kita sangat tahu keadaan situasi masyarakat di sini. Ya, oke? Dan itu kantornya Pak. Silakan datang. Terima kasih. Ada yang lain? Sama kamera. Syuting. Dan kayak terang dong. Ngomong di pinggir pintu. Saya pemilik 09 AM. Pertanyaan saya di sini adalah kemarin itu kami dapat surat untuk undangan untuk proses AJB. Nah, saya tanya BPB-nya di mana? Saya datang ke BP itu. BP harusnya ada dari pemilik lama, saya pemilik kedua. Dari pemilik lama itu harusnya ada bukti bahwa sudah dibayarkan. Saya sampai saat ini hanya bilang, iya ada Pak, iya ada Pak, iya ada Pak. Cuma sampai sekarang belum dikasih saya tuh bukti pembayaran dari pemilik lama. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan adalah setelah kita menyerahkan seluruh data-data itu, berapa lama sampai kita dapat namanya sertifikat? Itu berapa lama? Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Emil, cuma saya masih agak rancu. Kebetulan kita di sini ada omongan, jadi semua bisa tahu nih. Apakah pemilik yang belum dari PBB dengan pemilik yang sudah dari PBB, kita bisa dapat duluan? Nah, jadi saya agak rancu nih, karena banyak dengar, saya diam sendiri jadi Pak. Gitu Pak, itu aja sih, dua itu aja. Dari pembayaran PBB itu tolong dikirim ke kita, bahwa memang itu sudah clear. Yang kedua, dari pengumpulan data-data itu yang harus kita 31 Desember bahkan ya, kemarin harus dikumpulin, kok nggak ada omongan apa-apa lagi nih kita nih, apa perlu apa lagi gitu loh. Nah, sama jarak setelah kita kumpulin betul sampai kita punya sertifikat gitu aja. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang memang sangat kita tunggu-tunggu Pak ya. Kapan sertifikat mau kita terima? Semua kita juga menunggu itu ya. Jadi sekali lagi justru pertemuan ini untuk mengikis hal-hal yang memang perlu dijelaskan ya. Nah, jadi Pak itu nanti dicek aja lagi ke BP, datang langsung, jangan per telepon. Nah, dengan Ibu Ananya atau di bawah tempat saya, di bawah. Ya, dengan Ibu Ana aja. Saya pindahkan sekarang PIC-nya Ibu Ana. Kalau dijawab di sini nggak bisa Pak? Bukan dijawab di sini, itu kan data harus dilihat dulu. Kan Bapak minta data. Apa sudah bayar apa belum, nggak bisa saya ngatakan begitu aja. Harus lihat. Oke? Setuju? Oke, baik, makasih. Tolong tanda tangani surat petisi itu. Ya, jaraknya itu yang bisa jawab ini adalah developer. Ya, dan mungkin Pak notaris bisa bantu atau Pak Ridi silakan. Ini kapan selesainya? Jadi sebenarnya kalau untuk realisasi adanya sertifikat, sampai saat ini kami terutama tim sertifikat belum melihat wujud sertifikat itu. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau secara sistem kita bisa monitor, Ketua P3SRS sudah share di grup bahwa secara sistem di BPN itu status penerbitan sertifikat itu sudah selesai. Sudah jadi atas sertifikat unit. Oh gitu ya Pak? Ya. Sudah besok pagi dibayar Pak? Jadi, sebagaimana yang disampaikan oleh developer tadi, bahwa tadi ada Ibu, siapa tadi mungkin Ibu kerja di BPN ya, yang Ibu Eka ya. Ibu kerja di BPN ya? Enggak. Oh, oke. Jadi memang by system ada BPHTB yang resmi dibayar sekitar 100 berapa?
180 sekian juta itu biaya resmi yang dibayar. 188 juta. Saya selaku notaris, kalau melakukan itu aja, kalau ibu titip berkas ke saya mungkin 2-3 tahun juga belum selesai gitu. Artinya bukan belum selesai, belum bisa saya serahkan ke ibu karena saya belum menerima dari BPN-nya. Di BPN sudah selesai, tapi karena saya belum melakukan sesuatu yang di luar aturan secara resmi, artinya ada biaya tambahan yang di luar aturan secara resmi, sertifikat tersebut nggak diserahkan ke saya, nggak dibagikan. Apa maksudnya yang nggak resmi itu apa, Pak? Ya? Yang nggak resmi itu apa? Yang nggak resmi itu ya biaya, ada biaya tambahan. Jadi kita lakukan proses secara resmi, kita bayar juga secara resmi. Itu prosesnya sekarang itu sistem by sistem online semua. Tapi di balik sistem itu ada manusianya. Nah pada saat manusianya halt, sistem nggak jalan. Nah gimana manusianya bisa lakukan itu semua? Ya ada under table istilah Bu Yani gitu. Siapa Pak namanya Pak? Kenapa? Namanya siapa? Itu bukan sesuatu yang bisa disebutkan Pak. Pak jadi gini Pak. Kalau Pak, sorry Pak, saya potong dulu ya. Saya bicara ini sistem secara umum. Kita tidak bicara spesifik. Jadi kalau Bapak mau tanya siapa orangnya, Bapak tanya ke developer. Karena yang urus pemecahan sertifikat itu developer. Itu yang pertama. Jadi jangankan Bapak, saya sendiri nggak bisa minta ke developer. Tolong siapa yang urus? Nggak mau developer. Saya bilang, kalau saya ngomong, saya yang urus ke BPN, tidak akan sebesar itu biayanya. Saya ngomong begitu ke developer. Bukan begitu ya Pak ya? Jadi kita tidak bisa mengambil 1-2 ya permasalahan. Jika saya bicara secara umum. Jadi sertifikat itu sudah ada. Kemudian by proses seperti yang saya sampaikan tadi, kalau developer sudah menyerahkan berkas ke saya, sudah menyerahkan sertifikat ke saya, kemudian saya akan cek ini kewajiban pajak-pajaknya sudah dibayar. Karena building BPHTB akan saya notaris bantu terbitkan sesuai dengan harga tertinggi antara NJOP atau harga jual beli atau harga transaksi, pasti diambil harga yang tertinggi. Nah bagi bapak-bapak dan ibu yang sudah bayar BPHTB berdasarkan billing yang sudah saya bantu terbitkan, itu ada beberapa orang dan sudah setor, ada kemungkinan dalam tanda kutip itu kurang bayar apabila NJOP PBB-nya di tahun 2026 ini tambah atau naik. Cuma jangan dibayar selisih kurang bayarnya. Jadi kira-kira gitu Pak. Kalau sertifikat itu sudah ada, hari ini ada, besok diserahkan ke saya, besok juga kita lakukan pengecekan sertifikat, paralel pajak-pajak dibereskan, dibayar. Nggak sampai seminggu tanda tangan akta jual beli. Nah selanjutnya ya berproses untuk balik nama. Kira-kira seperti itu. Proses balik nama itu kan kalau semua persyaratan sudah lengkap, itu akan bersama dengan proses pendirian sertifikat. Itu kalau tupoksinya itu 1 bulan. Kalau tupoksinya. Tapi makanya kan variabel cost biaya AJB tadi yang seperti yang disampaikan ketua tadi, bahwa kalau biaya belinya saja itu tidak sebesar dari total itu, karena sebagian dari total itu adalah untuk yang Bu Yani bilang seperti ada table tadi, biaya pengurusan gitu. Saya tanya lagi Pak. Bapak bilang tadi bahwa ada biaya yang tidak apa tadi? Maaf Pak, saya rasa sesi pertanyaannya udah. Saya mau jawab sekarang begini. Bapak perlu tahu ya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kami dari tim sertifikat maupun pengurus ya sudah berupaya bertemu dengan pimpinan dari BKS. Ada nggak kesulitan di BPN dengan Pak Ramini ya? Waktu itu kita bicara bertiga, kami akan bantu. Kalau memang ada kesulitan, kami akan bantu untuk mempercepat proses. Tapi dia sekali lagi tidak mau menyebutkan dengan siapa itu berurusan di BPN. Kami
bagi tim sertifikat sebelum melakukan ini berupaya datang ke BPN, datang ke sana membawa beberapa dokumen. Apa jawabannya BPN? Ini masih atas nama wajib pajaknya BKS. Jadi kami tidak diberikan akses. Ya, pemohon itu BKS. Ini Bapak supaya tahu. Jadi sama sekali ini tertutup. Padahal kami juga gergetan banget lah, pengen dobrak ini. Tapi ya begini kenyataannya. Nah oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita menaik dokumen kita, saya hanya satu minta sebagai terakhir, tolong tanda tangan petisi itu bila Bapak dan Ibu sekalian tidak setuju. Itu ada kejelasan. Biar saya bisa melangkah lagi step apa yang akan kita lakukan. Nggak bisa begini aja, kita ribut di WA habis, dibully satu sama lain, bahkan ada yang bilang 12 juta itu mesti ada titipan untuk P3 CRS dan BP. Kan itu gila itu. Ini orangnya ada nih. Sebutkan, ayo Pak Emil, kalau ada titipan, Pak Edi, titipan buat kami yang ngurus tim sertifikat atau apa, kita terbuka aja. Ada nggak? Jawab jelas. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tolonglah, kami sudah jadi payah membantu Bapak dan Ibu sekalian karena merasa senasib sepenanggungan. Kami pun punya unit yang bersama dengan Ibu. Tolong jangan kita didiskriminasi, dikriminalisasikan gitu. Ya, jelas ya. Jadi jangan lagi ada sebenarnya begitu. Kalau nggak ngerti, ini malah orang yang banyak ngomong nggak datang lagi hari ini. Saya ketemu benar dengan orangnya. Mau saya tunjuk hidungnya tuh. Ini nggak datang. Saya mau dia di depan sini untuk tanya langsung. Jangan cuma bisanya di WA dulu aja. Di sini ini lebih terbuka kita. Semua dengar. Dan lebih aspiratif menurut saya karena kita bisa mendengar langsung dari yang bersangkutan persoalan yang sedang dialami. Kantor kita juga dekat. Jadi jangan ngomong di WA aja deh. Malas saya bacanya. Datang. Masa nggak kelihatan tuh kantor P3 saya ada di situ. Setiap saat, anytime. Selama jam kerja, tentunya ya Sabtu Minggu lah. Kita kan libur. Nah, kapan tuh istirahatnya? Kita akan layani Bapak dan Ibu sekalian. Ya, juga termasuk itu Pak developer. Tolong Pak Emil, jangan suka-suka masuk supaya standby biar warga itu cepat selesai urusannya. Jadi kalau urusan teknis Pak, gampang. Ini hari ini sebenarnya saya terlalu banyak ngomong. Ya, terlalu banyak ngomong. Ya, bahkan Pak Aris sendiri saya larang tidak ngomong. Karena ini adalah domainnya developer dan notaris sesuai dengan pokok materi undangan kami. Oke, saya rasa cukup. Pak, kalau memang di sini itu masalahnya makanya untuk memudahkan kerjasama teknis ya. Nah, ya maka itu Bapak tolong petisi itu tanda tangani. Ya, kalau kompak ini, kompak nggak nih? Kompak nggak nih? Setuju nggak? Setuju nggak? Ya biar kita bisa melangkah mau begini tuh. Ya, oke. Terima kasih dukungannya. Sudah diadakan semua? Sudah? Apalagi? Mau nanya? Jangan pada kita kurus loh. Baik. Terus saya dapat rincian biaya yang pemilih pertama sudah dibayarkan dari Pak Emil. Terus di sini tuh ada biaya, ada biaya ya Pak. Saya jelaskan yang pertama adalah biaya proses pertelakan, kemudian biaya proses AJB pertama. Kemudian yang ketiga ada biaya BPHTB dan yang keempat ada ucap PBB. Nah, yang saya perlu tanyakan lagi, biaya pertelakan itu kan naik jadi 12 juta ya Pak. Terus ya kan? Benar kan yang sesuai yang surat dikirim? Benar kan? Itu udah Bapak itu udah banyak yang nanya. Terus saya tanya lagi, BPHTB ini perlu dibayarkan lagi apa enggak? Karena kan sudah store itu. Itu aja sih, terima kasih.
Terima kasih. Ini Pak, kalau kurang tambah, kalau lebih dibalikin. Udah, itu aja. Ya, oke. Oke. Berarti ngikutin BPHTB yang terbaru kan Pak? Iya, betul. Oke. Oke. Nah, berarti yang bermasalah cuma biaya pertelaannya. Yang 12, yang awalnya kita bayar udah 1,5 juta, jadi naik 12 juta itu kan yang jadi Betul, betul. Setuju nggak Ibu bayar 12 juta? Nggak mau Pak, saya Pak. Kan Tanda tangan, tanda tangan. Udah Pak, udah dikirim Pak. Oke, bagus. Setuju? Setuju Pak. Ngerti ya? Siapa lagi? Kelihatan. Pak. Sini Pak. Biar kelihatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu dari dari BPHTB. Yang saya pengen tanya itu Pak, bisa nggak Bapak Notaris Pak membuatkan semacam timeline atau langkah-langkahnya, langkahnya apa saja, proses apa saja, timeline-nya seperti apa, termasuk kapan saatnya kita membayar. Karena dulu waktu saya bekerja dengan notaris yang pertama Pak, itu saya tanya detail Pak, termasuk langkah-langkahnya apa, risikonya apa, kalau terjadi. Dari sini kali ya, kopi. Ya, kopi itu masalahnya kayak gimana? Di airan. Anak ya, anak. Udah pensiun. Oh, udah pensiun Pak? Iya, waktu itu cuma saya mencari catatannya, tulisannya udah nggak ada Pak. Jadi saya mohon Pak, dibuatkan Pak, urutannya apa, risikonya apa, dan kapan warga itu bayar supaya kompak semuanya gitu. Iya. Sama-sama, jangan sampai ada yang tidak bayar, ada yang belum bayar, sehingga prosesnya terhambat. Terima kasih. Kalau direktur utamanya BKS hadir sebagai saksi hidup atau si siapa Johannes, mungkin dia akan ingat saya yang memaksa dia untuk segera cabut data berkas yang ada di notaris kopi. Karena nggak jalan itu, kita udah cek itu nggak jalan dia, nggak jalan sama sekali. Maka dipindahkan, ditariklah dokumen mereka itu BKS, baru bisa berjalan sampai hari ini. Kalau nggak mati itu, 12 tahun itu termasuk itu, ya keselamatan mereka. Saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra Medi. Saya rasa cukup. Nanti mungkin lebih baik datang aja lah ke kantornya, ya di atas. Ya saya ngerti timeline-nya. Ya timeline-nya. Ya nanti ini juga ada beliau catat Pak Indra Medi, karena dia kan tentu harus ngumpulin data dulu kan, Bapak tahu. Karena BKS sampai hari ini belum menyerahkan apa-apa, agak sulit ya. Iya. Siapa? Ibu kita semangat. Ibu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teruntuk Tuan Developer dan Mulia. Ini kan kita sudah berproses dari sekian lama, dan kita sudah sangat merendahkan hati untuk membayar yang bukan kewajiban kita. Nah, oke, kita legowo itu loh Pak. Nah, tapi sekarang ini kebetulan ya, saya belum mendapatkan email yang seperti teman-teman dapatkan. Jadi saya tidak mengetahui apa dan bagaimana itu. 11 AS. Nah, ini begini Pak. Yang kita butuhkan dari sekian banyak mereka ini bukan tidak mau menuruti aturan yang Bapak minta, tetapi kepastian. Cuma itu. Apabila Bapak memberikan, PBB aja yang bukan kewajiban kita bayar kok. Dari yang sebenarnya nilai 3,3 meter itu seharusnya kita membayar sekian, tetapi 850 itu kita bayar. Berarti kita sangat-sangat. Ayo kita bekerja sama. Tetapi untuk yang kali ini Pak, kita butuh kepastian. Nanti kayak tahun 2011 yang kita bayar full semua di 12 juta itu, toh kepastian itu nggak ada. Apakah kali ini akan seperti itu? Itu aja pertanyaan saya. Besok pagi Bapak kirim email ke saya, email yang didapat teman-teman yang belum saya dapatkan, saya akan buktikan. Tetapi ada nggak jaminan bahwa itu akan terselesaikan seperti yang dikatakan oleh Pak Indra? Hanya itu Pak. Dan berapa lama saat itu setelah saya membayar yang Bapak minta? Baik, terima kasih. Ibu kita senang bicara, tadi saya tungguin kapan ini pecahnya. Nah, baru sekarang ngomong. Sama Bu, saya nggak dapat email apa-apa dari Pak Emil. Makanya, beritahu saya.
Yang penting kepastian kok Pak, PBB aja bisa bayar kok. Gitu loh. Jadi pola kerjanya kayak housekeeping di hotel katanya. Per lantai. Lah iya. Yang lantai dia. Tapi tahu. Sebelum Bapak tidak Tapi tepat. banyakkan loncat karena beliau tidak hadir. Nah, itu Nih, dia. banyak nggak hadir nih. Jadi Nah, bergerak ini, dengan orang yang ya, tepat. tolong ya Pak ya, bantu warga, kasihan lah. 12 tahun itu penantian lama, saya sampai tadi ngomong setiap penawar. Udah capek nih, lelah saya ngikutin ini, ngawalin itu lelah. Maunya ini PKS itu belok aja begini, tidak kayak ular. Itu dengar tuh sama direktur ngomong. Ya, direktur. Yang namanya Hartono ini dengar tuh, gitu. Kayak ular, tau nggak? Capek ngawalin. Ini mah belakangan ini juga gitu. Ini juga belakangan banget. Dari awal si Johannes itu urusannya. Sudah ular itu. Janji nggak pernah tepat. Ya, kepaksa saya curhat Pak. Ya, karena kesel saya juga. Baik, ada lagi? 12 juta petisi. Kita tidak setuju bayar 12 juta. Sekarang pihak developer juga ngotot kalau 12 juta nggak dibayar, saya tidak akan melaksanakan AJB. Apa yang kita lakukan? Terima kasih. Pak Indra bisa bantu? Silakan. Berenang dia Pak Indra. Ya sebenarnya kan kita bicara hak dan kewajiban. Jadi kalau hak kita sudah kita jalankan, sudah kita bayarkan. Sistem hukum kita ini memberikan peluang bagi kita untuk menggugat dan menuntut hak-hak kita secara proses hukum. Nah, artinya kalau kita bersama ini sepakat dan tidak setuju dengan langkah-langkah yang dibebankan oleh developer, ya kita juga berhak untuk menggugat itu sebenarnya juga sambil dalam tanda kutip mempertanyakan seperti yang dipertanyakan tadi, mempertanyakannya secara hukum gitu. Nah, mempertanyakan secara hukum menuntut hak kita. Itu loh maksudnya. Jadi ada batas waktu. Nah, kalau memang bicara masalah waktu, tentunya kesepakatan itu ada di dalam petisi yang disiapkan. Itu ada limit waktunya ya. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tetap bantu jawab bahwa timeline itu akan bisa kita buat sepanjang sertifikat itu sudah ada, sudah diserahkan. Tapi kalau sertifikat itu belum diserahkan ke notaris, notaris tidak bisa membuat timeline apa-apa Pak, karena sifatnya menunggu. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi untuk yang lain, upaya hukum lah yang bisa dilakukan kalau memang deadlock. Itu kira-kira. Makasih Pak. Developer, ya. Kalau developer membayar sekarang sertifikat yang udah ada di BPN, masalah selesai. Masalahnya belum dibayar, itu poinnya, ya Pak. Makasih. Itu apa kata Pak Ari? PPN-nya belum dibayar. Padahal jumlahnya cuma 188 juta. Udah, bagus. Nebusnya yang belum, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya Pak Agung tadi mempertegas saja. Sebetulnya saya simpan itu. Jawabannya itu saya simpan tadi. Karena kan kita ada action selanjutnya setelahnya. Tapi dengan dukungan bapak-bapak, bukan ngarang. Ya, kedua, yang perlu diberitahukan, ini kelihatannya informasi ini nggak menyebar dengan baik. Maka saya mohon kepada semua warga, tolong kasih tahu. Saya tunjuk aja PIC-nya nih, Ana. Tolong daftar ke Ana biar masuk di grup kita. Yang belum masuk grup, silakan daftar di Ana. Ya, tolong yang belum daftar masuk grup ya. Itu banyak fungsinya untuk update perkembangan status kita ya. Ya biar well informed. Bapak dan Ibu sekalian ngikutin perkembangannya gimana. Karena kita akan report ya. Akan report semua di situ di WA group itu. Penting sekali Bu, harus masuk. Ada yang belum masuk?
Siapa yang belum masuk? Yang hadir di sini? Yang belum masuk grup? Langsung aja ya. Salam Ibu. Ibu unit berapa? Hah? Tuh, hah? Tolong tandain Ibu tuh. Tandain. Nanti sini aja. Ya, sama Ibu Ana ya. Biar Ibu dapat informasinya well informed, up to date. Ya, perkembangannya bagaimana. Pak Agung, saya rasa cukup jawabannya. Saya menuntut komitmen dari developer agar memberikan kapan rencana dan langkah selanjutnya apa untuk agar sertifikat segera selesai. Saya ingin mendengar secara langsung komitmen dari developer. Terima kasih. Pak Emil, jawab. Kalau pimpinan developer ada di Zoom, ngomong langsung. Terima kasih Bu, pertanyaan Ibu. Saat ini kami sedang proses untuk membayar sertifikat itu. Mudah-mudahan minggu kedua sudah diberikan sertifikat dan bisa diserahkan ke notaris. Demikian. Tidak ada kita tuntaskan pertanyaan Ibu. Siapa tadi? Oke, sudah dijawab? Sudah jelas? Minggu berapa? Sekarang udah minggu berapa, Mas? Minggu 3. Ini, tenang Ibu. Sabar. Jadi minggu ketiga, Ibu, catat rame-rame, diingat kalau kita mudah-mudahan ini tiada dusta di antara kita. Ya, tanggal 19 Januari. Bisa dibuat ininya enggak itu Pak? Nanti di kesepakatannya. Oke. 12 Januari, oke? Oke Pak. Oke. 12 Januari, oke? Nah, tahunnya Pak, jangan lupa 2025. Iya. Pintar ya. Makanya kita perlu kumpul-kumpul ini. Oke Ibu. Ya, kaitannya dengan deadlock yang biaya 12 Pak, kaitannya dengan deadlock yang 12 juta ini dari developer keputusannya itu apa kapasitas Pak Ridi untuk bisa memberikan apa ini nanti harus menyampaikan dulu ke Pak Hartono dan seterusnya. Kira-kira rencananya seperti apa Pak dari Bapak terkait dengan petisi yang kita ajukan ini? Nah, jawab. Tentunya yang petisi sudah bilang harus bukan yang buat salahnya oleh pengurus ini dan surat peralatan ini akan disampaikan ke perusahaan itu kayak bahas pengurus dan Jadi selama ini kan ada sekitar 150 yang warga baik yang hadir ataupun online itu kita ada petisinya. Dari situ kita sama kita KDGSS bersurat resmi bahwa mayoritas warga nggak setuju ya jadi 12 juta. Maka kita kasih waktu 7 hari untuk mereka mereview atau nilai wajahnya berapa. Gitu Pak? Oke? Ya. Jelas ya? 7 hari mereka harus jawab atas keberatan yang kita ajukan dari waktu. Maksimal 7 hari. 7 hari kerja. 7 hari kerja. Oke? Jadi begitulah yang terjadi. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan. Ya Bu? Ibu? Amin. Oke, ada lagi yang lain? Ya Mas? Ini Mas? Iya, Mas. Ya. Saya Angga dari 7AM. Saya udah jujur agak muak sebenarnya sama beberapa kali berkilah-berkilah yang kayak gini yang tidak ada ikan di atas putihnya. Dulu saat ada pembangunan sebelah bersih sekali, kita sempat ada batas di sini, habis itu bersih lagi. Kenapa? Karena tidak ada pada tangan kita di atas putih. Pada hari kan hanya ada comforting opinion. Oh iya nanti kami selesaikan. Oh iya kita bisa selesaikan. Nah, fokus iya. kepada materi. Makanya, Jangan lari ke sana kemari. Kan saya udah bilang tadi ada ulang di sini. ngerti Pak? Nah, justru itu saya butuh ucapan tadi di tanda tangan di atas kertas.
Instagram ini sekarang. Karena sekarang kepala developernya nggak ada, cuma ada perwakilan. Dan tadi cuma bilang bahwa, oh ya semoga 7 hari ke depan, minggu 2 atau kemudian direvisi lagi minggu ketiga. Kebayang nggak? Habis bilang minggu kedua, 5 menit kemudian bilang minggu ketiga. Kita nggak pernah tahu minggu depan bilangnya minggu ke-10, minggu ke-20. Benar atau tidak? Sekarang makanya bisa ada yang lihat seperti bahwa oke, 7 hari kerja, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Sekian. Oke, terima kasih. Pak Ridi, jelas ya? Oh iya, ya dikumpulin dulu dah penjelasannya. Jadi kepastian sama dengan Ibu Mimi, Bunda kepastian. Iya Pak, BBB aja kita bayarin kok. Iya. Ada yang lain? Hati itu nomor 1. Ah. Kalau Bapak tidak mampu, ya kita jalur hukum. Iya kan? Bu, itu. Nah itu dia maksudnya. Gampang urusan. Ya karena lemahnya di ini notulennya siapa Pak? Notulennya siapa? Ada bagian BP Pak. Ada kepastiannya itu. Harus ada hitam di atas putih. Ya, siapa yang buat? Oke, Pak Budi kacamata ya notulennya. Mohon kali ini notulennya nanti dikirim ke peserta masing-masing. Ya. Setuju nggak? Ya karena masing-masing boleh. Ya itu kita memang rencananya begitu Pak, disebarkan Pak. Ya oke. Karena kelemahan ini separuh lebih ini mengulang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kedua, saya mohon Pak Bukadi tadi persoalannya di mana Pak? Yang 180. Mohon diulang. Jadi permasalahannya biaya BPN developer sudah menyetorkan 188 juta. Ini sertifikat sudah jadi nih, tinggal ditebus, tapi belum ditebus developer. Ketika ditebus, maka developer kasih ke notaris. Notaris bisa proses maksimum 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung kelengkapan datanya. Begitu Pak Indra? Oke, jelas Pak ya? Itu sertifikatnya sudah ada belum? Sudah ada. Bapak bisa cek pakai aplikasi online, ada itu. Berarti kapan sertifikatnya mau ditebus? Ya itu poinnya developer belum nebus Pak. Nah ya, kapan Pak? Saya sudah sampaikan, ini kita dalam proses kiranya minggu ketiga kita bisa Tanggal berapa minggu ketiga? Januari. Ya udah. Mohon notulennya ya tanggal 16 Januari. 19 Pak, bukan 16. Sebenarnya sosialisasi ini dijalankan setelah sertifikat ditebus, itu lebih bagus daripada. Baik, terima kasih masukannya Pak. Oke. PB dan dari Badan Pengelola mengatakan masih ada tunggakan. Tahun berapa bayarnya Mas? Dari 2015 sampai sekarang. Dan saya Dengan siapa Mas? maksudnya Dengan? saya perwakilan Randi 10 CI. 10 CI sebenarnya simpel aja Mas. Datang ke BP, ketemu manajernya Ibu Ana, Bapak bawa datanya, rekonsiliasi di sana. Katanya harus tanya developer. Makanya ketika bicara di BP, itu kan developer tiap hari berkantor di M. Iya. Langsung aja di cross check di sana. Oke? Dan katanya maaf Pak. Dan katanya nominal yang saya bayar tuh kurang dibandingkan yang Makanya datanya dibawa Pak. Oh ya udah. Oke. Ya, oke, makasih. Nah, kalau bicara keuangan ya harus pakai data. Ini hasil voting ya. Status petisi warga TR nomor 1 offline 78 7 tidak setuju 65 belum menentukan 13. Pikir-pikir kali ya. Masuk. Yang kedua online 30 jumlah tidak setuju 27 setuju 3 belum menentukan 0. Iya, Oke, jadi tidak setuju belum menentukan. Nah inilah hasilnya. Ya ini akan setuju. Inilah hasil real time, ya quick one pemilihan, ya. Oke, tinggal kita lihat
Gimana nih? Mau diapain nih kalau begini? Udah jelas. Di foto Pak Emil, jangan dimasukin HP. Main kan? Kenapa? Kenapa Pak? Penuh datanya katanya. Penuh datanya. Pampingan Harus harus ganti HP, harus ganti HP. Silakan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk terkait nanti hasil voting. Notulen dan YouTube hari ini akan di-share di grup PBB. Kasih akte jual beli pada hari ini. Kami atas tim panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian seluruh pihak. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan yang di online maupun di onsite terkait pelaksanaan hari ini. Dan sebelum mengakhirinya mungkin Mas boleh kasih foto ya Pak ya untuk Jadi dokumentasi. kita foto bersama, kita berdiri di sini, backgroundnya di sini, kita buat dokumentasi melaporkan ke developer bahwa kita tidak setuju untuk harga biaya AJP 12 juta. Oke, silakan di sini aja. Nanti fotografernya di sana. Oke, dari tolong dibantu. Terima kasih, boleh dibantu untuk kameranya. Untuk tim sertifikat bisa dikasih. Untuk tim sertifikat bisa dikasih. Pak kesini aja Pak, nggak kelihatan Pak. Terima kasih Bapak Ibu, selamat dia, salam sehat semuanya. Untuk tim panitia ada sesi foto juga ya tim panitia. Untuk tim panitia coba dulu. Makanya kita sudah itu kepastian aja. Ya kan?
Di sini mana? Mau di bawah sih? Di sini. Saya kira ya. Kasih amplop lagi. Panitianya mau tadi ya selesai. Ayo kita lagi apa dulu yuk. Pak. Berarti izin foto dulu. Saya iya, ada yang di jongkok di bawah. Oh iya, ini ada yang pegang kamera. Ini bisa enggak izin foto dulu dong. Foto atau video? Foto video kan tinggal Itu aja. Foto nih. Yes. Peranan aja. Oke. Yuk, siap. Ayo. Ya, nih. Dari berani foto cuma 2 orang. Gila. Oke.